Halo, kita jumpa lagi bersama saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini memulihkan hubungan. Filipi 2 ayat 1-2. Hendaklah kamu sehati, sepikir, saling mengasihi, jadilah sahabat-sahabat sejati. Saudaraku, pesan tertulis yang saya terima dari sesama rekan pelayanan mengatakan, mulai hari ini si Timotius diganti. Saya tidak mau lagi pakai dia. Hati saya menangis karena tidak disangka-sangka dikarenakan hal sepele mengakibatkan sanksi yang besar. Bukankah pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan berdasarkan pelayanan? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hubungan selalu layak dipulihkan. Karena inti kehidupan adalah belajar bagaimana mengasihi. Tuhan ingin agar kita menghargai hubungan dan berupaya untuk memeliharanya dan bukan menolaknya ketika ada keretakan, sakit hati, atau konflik. Rasul Paulus menulis, jika ada sesuatu yang kamu peroleh karena mengikuti Hamasia, jika kasihnya telah membuat kehidupanmu berbeda, jika berasa dalam persekutuan roh mempunyai suatu arti bagimu, hendaklah kamu sehati sepikir, saling mengasihi, jadilah sahabat-sahabat sejati. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kemampuan kita untuk bergaul dengan orang lain semua merupakan suatu tanda kedewasaan rohani. Roma 15 ayat yang kelima. Persekutuan yang pecah merupakan kesaksian yang memalukan terhadap orang-orang yang belum percaya. Karena itu Rasul Paulus malu karena anggota jemaat Korintus terpecah menjadi golongan-golongan yang saling memerangi. 1 Korintus 6 ayat 5, 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Jika saudara menginginkan berkat daripada Bapa Yahweh atas kehidupan saudara dan ingin dikenal sebagai anak Tuhan, maka harus belajar menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Matius 5 ayat yang ke-9. Sayangnya banyak umat Tuhan tidak pernah diajar bagaimana menyelesaikan konflik. Membawa damai bukanlah menghindari konflik, lari dari masalah, berpura-pura masalah tersebut tidak ada, atau takut membicarakannya. Lari dari masalah sebenarnya adalah sikap pengecut. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah takut akan konflik, saudara. Jika saat ini ada di antara saudara yang mengalami keretakan hubungan, rencanakan suatu pertemuan damai dengan segera. Jangan menunda atau membuat dalil. Jadwalkan sebuah pertemuan tatap muka sesegera mungkin, saudara. Penundaan hanya memperdalam rasa dendam dan membuat segalanya lebih buruk. Jangan juga mengatakan waktu yang menyembuhkan, karena dalam konflik waktu tidak menyembuhkan apapun, malah waktu dapat menyebabkan luka makin bernanah. Nah, melalui renungan hari ini mengingatkan bahwa jika terjadi konflik di antara sesama, bertindaklah dengan cepat karena akan mengurangi kerusakan rohani kita sendiri. Nah, kitab suci mengatakan dosa termasuk konflik yang tidak terselesaikan, menghalangi persekutuan kita dengan Bapa Yahweh. Jadi saudaraku yang terkasih, gunakan telinga saudara lebih banyak daripada mulut saudara. Karena banyak sekali orang yang negatif terhadap sesamanya, menceritakan hal-hal yang gak perlu diceritakan kepada orang lain. Ini yang menyebabkan konflik terjadi. Nah, untuk itu saudara, ketika kita mengalami konflik, segera pulihkan hubungan itu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun memperoleh berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.